Kebayang gak sih gimana caranya sebuah usaha buat bikin video game kelihatan lebih nyata? Malah berujung ke mobil yang bisa nyetir sendiri dan robot-robot pintar. Nah, hari ini kita bakal bongkar cerita luar biasa dari Nvidia. Perusahaan yang mungkin tanpa kita sadari udah ngebangun mesin tak terlihat yang sekarang ini lagi ngebentuk masa depan kita semua. Ini prediksi yang, berani banget dari CEO Nvidia, Jensen Huang. Kedengarannya emang kayak cerita di film-film fiksi ilmiah kan? Tapi visi inilah yang jadi motor penggerak perubahan teknologi besar-besaran. Dan kita bakal cari tahu gimana semua ini bisa nyambung. Nah ini dia, pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah solusi buat masalah game jadul bisa jadi fondasi buat mesin-mesin super cerdas di masa depan? Yuk, kita coba sambungin benang merahnya. Oke. Kita flashback dulu ke tahun 90-an. Waktu itu, para developer game punya mimpi gede banget, mereka pengen bikin dunia 3D yang realistis banget. Cuma, ada satu masalah besar, komputer zaman itu lemot banget buat ngelakuin hitung-hitungan matematika serumit itu. Intinya, mereka mentok. Ternyata, solusinya bukan bikin CPU makin kencang, tapi bikin cara komputasi yang beda total. Gampangnya gini, bayangin CPU itu kayak dokter spesialis yang jago banget, ngerjain masalah rumit satu persatu. Nah, kalau GPU atau Graphics Processing Unit itu kayak satu batalion tentara. Mereka ngerjain ribuan tugas yang lebih simple, tapi semuanya dikerjain barengan serentak. Inilah yang namanya parallel processing. Biar lebih kebayang lagi, ada analogi keren dari acara Mythbusters. Bayangin CPU itu satu robot kecil yang presisi banget, nembakin bola cat satu-satu. Nah, kalau GPU, bayangin mesin raksasa yang nembakin ribuan bola cat sekaligus, langsung nutupin satu dinding dalam sekejap. Itu dia bedanya. Gila kan? Tapi, kekuatan segede ini ternyata bukan cuma buat main game loh. Jensen Huang punya cerita menarik. Ada seorang ahli kimia kuantum yang bilang ke dia, berkat Nvidia saya bisa nyelesain pekerjaan seumur hidup saya, ya dalam masa hidup saya. Itu kan kayak mesin waktu beneran, GPU bikin simulasi jadi super cepat, jadi kita bisa ngintip masa depan jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Di titik ini, Nvidia sadar, teknologi yang mereka punya ini jauh lebih besar dari sekedar buat main game. Tantangan selanjutnya, gimana caranya biar kekuatan dahsyat ini bisa dipakai semua orang? Nah, disinilah kuda lahir. Jadi gini, sebelum ada kuda, para ilmuwan tuh harus ngakalin GPU biar mau ngerjain perhitungan ilmiah mereka. Seolah-olah itu masalah grafis. Susah banget pokoknya. Kuda itu ibarat kuncinya. Sebuah platform yang ngeduka pintu kekuatan GPU buat para peneliti, jadi mereka bisa dengan gampang ngeprogram GPU buat tugas apa aja. Dan ini bagian gilanya, CUDA itu pertaruhan miliaran dolar buat pasar yang bahkan belum ada. Mereka cuma percaya satu hal, kalau kita bikin alat yang super canggih, orang-orang pintar di luar sana pasti bakal nemuin cara pakainya. Dan tebak, mereka bener banget. Oke, coba kita lihat timelinenya biar jelas. Di tahun 90-an, GPU lahir buat game. Awal 2000-an, CUDA ngebuka pintu buat para ilmuwan. Terus, di 2012, sesuatu yang besar terjadi, yang ngebuktiin kalau pertaruhan mereka itu nggak sia-sia. Oke, sekarang kita masuk ke momen Big Bang-nya, momen yang jadi pemicu era AI modern. Disinilah semua investasi, pertaruhan, dan keyakinan Nvidia selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Jadi, tahun 2012 ada sebuah neural network namanya AlexNet. Dan dia, secara mengejutkan, ngalahin semua lawannya di sebuah kompetisi pengenalan gambar. Rahasia kemenangannya? Ya, GPU Nvidia. Ini pertama kalinya dunia sadar, ngajarin komputer pakai data segunung itu jauh lebih ampuh daripada ngasih instruksi satu-satu. Dan itulah awal mula revolusi AI. Jadi, kalau kita rangkum ceritanya, gini nih alurnya. Pertama, game butuh grafis keren. Lahirlah GPU dengan kekuatan paralelnya. Kedua, CUDA datang dan bikin kekuatan GPU ini bisa dipakai siapa aja, nggak cuma buat game. Ketiga, para peneliti pakai itu buat ngelatih AI raksasa. Dan keempat, boom, revolusi AI dimulai. Oke, itu tadi ceritanya. Sekarang, kita lihat masa depannya. Prinsip yang sama persis, yaitu melatih model dengan data, sekarang dipakai buat bikin generasi baru robotika, yaitu AI fisik. Kalian tahu ChatGPT kan? Dia belajar dari semua tulisan di internet buat ngerti bahasa manusia. Nah, sekarang bayangin konsep yang sama, tapi buat dunia fisik. Nvidia bikin dunia digital yang super realistis, kayak simulator game.
tapi buat robot. Di sana, robot bisa belajar tentang fisika, gravitasi, cara bergerak jutaan kali lebih cepat daripada di dunia nyata. Mereka bisa hidup dan latihan di dunia digital sebelum diciptakan di dunia kita. Terus, AI fisik ini wujudnya apa sih di dunia nyata? Jangan bayangin robot-robot humanoid kayak di film dulu ya. Ini lebih ke mobil otonom, gudang yang jalan sendiri, gedung pintar, bahkan mungkin mesin pemotong rumput di rumah kalian. Ingat kan prediksi di awal tadi, segala sesuatu yang bergerak bakal jadi robot. Oke, setelah ngomongin visi yang gede banget tadi, sekarang kita tarik lagi ke level yang lebih personal. Apa sih artinya semua ini buat kita? Buat saya, buat kalian? Nah, ini inti filosofinya Jensen Huang. AI itu bukan buat gantiin kita. Ini tuh alat buat memberdayakan kita, buat bikin kita lebih hebat. AI ngasih kita senjata dan kepercayaan diri buat berani ngadepin masalah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi, apa yang harus kita lakuin sekarang? Saran dari Jensen Huang, simple banget. Jangan cuma jadi penonton. Ikut main. Coba deh pakai toolsnya. Anggap aja AI itu guru privat kalian. Pakai buat belajar, buat bikin sesuatu, dan lihat seberapa jauh kalian bisa berkembang. Perjalanan dari game sampai ke AI ini bener-bener udah ngebuka dunia yang sama sekali baru. Sekarang batasan buat belajar dan berkarya itu udah makin tipis. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang mungkin, tapi dengan asisten super ini di tangan kalian, kalian mau bikin apa?